from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho serta inayahnya kita semua bisa berkumpul di sini, masih diberi kesehatan yang sehat dan juga afiat. Alhamdulillah kita juga masih bisa berkumpul di sini di pagi hari yang cerah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, salah satu kewajiban ibadah bulan maghrib kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya di tempat ini kita ada dalam maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala serta dicatat jadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara di pagi hari ini akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Nur Laila Ramadhani, yaitu Mama Hafiz dan Mama Hamidan, dan sari tilawahnya oleh Ibu Ai Hafsari, Mama Arka dan Mama Khaira. Acara yang kedua yaitu sambutan dari pihak sekolah dari Bunda Cinta, dan acara yang ketiga yaitu acara inti yang insya Allah tausiahnya adalah Ustazah Sandra Muhardiani Eskom CHT CNIP atau biasa dipanggil Teh Sandra. Mungkin untuk memberi semangat kepada ibu-ibu semua ya, sambil menunggu bicara, kita akan bikin yel-yel ya. Kalau misalkan walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamila habis itu tepuk wow, ya. Antara video dulu. Saya videoin. Banyak yang minta Bunda Cinta kalau ngisi materi katanya sekali-kali live katanya supaya yang tidak bisa hadir bisa mengikuti. Nanti saya berpindah profesi, ibu-ibu, bahaya nanti. Ya. Mohon maaf. Ibu bukan saya. Sudah hafal tepuk wow? Sudah hafal ya. Ya, bismillah. Kamila. Ya, Kamila, semangat. Allahu Akbar. Beda ya, kalau saya ngisi ibu-ibu di sini yang paling keren. Nanti di tempat situ saya juga bilang, wah ibu-ibu di sini paling keren. Ya tepuk wow ya. Tepuk wow. Wow. Aduh, subhanallah. Itu kan wajah cantik, sekarang wajah jelek ya. Ayo, datang. Beliau.
Ya, semoga Ibu selamat datang. Alhamdulillah. Cinta padamu. Ya, alhamdulillah Ibu Sandra sudah hadir. Sambutan dari saya mewakili SD Al-Amanah mengucapkan selamat datang kepada Ibu Sandra, kepada ibu-ibu Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Selamat menikmati jamuan dari Allah. Sedikit saja pesan dari saya bahwa ilmu itu adalah gudang penyimpanan. Kuncinya adalah pertanyaan. Jadi siap-siap bertanya sebanyak-banyaknya supaya Bu Sandranya lama di sini. Ya, penasaran tentang stroberi? Ya, kita persiapkan hati kita, luruskan kembali niat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Bunda Cinta yang telah menginginkan sambutannya. Alhamdulillah pengisi acara sudah hadir di hadapan kita semua. Jazakumullahu khairan kepada Ibu Sandra Muhardiani SIKOM CHTCNLP. Beliau lahir di Bandung 18 Oktober 1982, tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di Bale Endah. Menikah dengan Kang Idai Tasiru, kayak orang Jepang ya Ibu. Dan dikaruniai 3 putra dan 2 putri. Aktivitas beliau sebagai founder Lingkar Cahaya, Sekretaris 1 PKK Kabupaten Bandung, dan pemateri di beberapa majelis ilmu. Pendidikan beliau S1 Universitas Padjadjaran Manajemen Komunikasi, S2 IKOPIN Manajemen Sumber Daya Manusia, FB Sandra Muhardiani, IG Sandra.Muhardiani. Alhamdulillah ya, pemateri sekarang Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak apa yang beliau sampaikan. Kepada Ibu Sandra dipersilahkan. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sarehat ibu-ibu. Alhamdulillah. Tadi ya Ibu Cinta, cenah Ibu Cinta. Ya, serasa di gubernuran. Ya, alhamdulillah bisa silaturahim ke sini. Hapunten nembe abdi telat 11 menit. Acara dikasih acara jam 9. Saya telat 11 menit karena baru beres di acara yang sebelumnya jam 9 kurang 5 gitu. Namina teh dan hidup bahasa Inggris bahasa Korea sih ya. Gitu ya. Sebelum dimulai, coba Cung yang modal price. Ada yang pernah mendengar istilah generasi stroberi? Ada. Siapa yang mau menyampaikan sekilas? Atuh ibu tadi atuh. Ini cuma ini doang. Oke, bangga dengan ibu siapa? Punten. Iya, bukan ibu. Aduh, Bu. Tes. Sedikit apa misalnya, maka ibu yang pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pipit, mamanya Zafran. Generasi stroberi yang saya pernah dengar itu generasi yang mudah sakit hati, lembek gitu anak-anaknya itu. Jadi gampang menyerah, nggak ya dalam melakukan sesuatu tuh mudah putus asa gitu.
sekilas. Oh, Itu aja mungkin. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih tahu ya Amin. Oke, yang kedua, mangga. Saya langsung dikawin loh, saya sendiri baru saya. Itu kan yang negatifnya ya Bu ya. Mungkin dari generasi strawberry juga ada yang positifnya, menyukai tantangan, beradaptasi dengan teknologi. Oke, alhamdulillah. Duh, masih putih. Oke ya, ini Masya Allah sudah. Tadi dari mamahnya Zafran, ya, ibu dari mamahnya Mama Aska. Zafran usia berapa? 8 tahun. Aska 12. Oke ya. Ya betul Bu ya. Jadi itulah yang disebut dengan generasi strawberry. Strawberry bukan tinggalnya kan strawberry teh menggiurkan ya, pita-pitaun, merah, bagus gitu ya. Tapi kalau diteken gampang benyek, rapuh gitu ya, terpayaan. Nah, generasi strawberry itu bagus Bu, indah kelihatannya tuh. Jadi sekilas tuh memang ya indah gitu ya, bagus gitu ya. Ya dalam hal tampilan aja ya Bu ya. Kita dulu waktu zaman SMP itu kan belum kenal skincarean, betul nggak Bu? Ya, wah kesang ya, bisa sekolah gitu ya. Nah, kalau generasi strawberry ini salah satunya ya, dalam hal fisik, generasi strawberry itu sudah sangat aware tentang menjaga dirinya. Pada angkat sekolah tuh ya nggak cukup di bedak unggul ya. Pakai pelembab, pakai sunscreen dulu gitu ya, pakai lip tint lah, pokoknya nama segala gitu ya. Yang mungkin ketika di zaman kita dulu, meskipun generasi strawberry ini yang masuk kategori generasi strawberry menurut para ahli ada yang menyebutkan dua. Yang pertama yang usia kelahiran dari 82 ke sini. Jadi itu pun sudah masuk kategori generasi strawberry. Nah, termasuk ya. Tapi ada juga pakar yang menyebutkan kelahiran 90-an. Ya, jadi ada dua pendapat. Cuma 82-an. Oke, saya 82. Jadi yang usia 82 ke atas itu disebutnya sebagai generasi strawberry, pendapat yang pertama. Pakar yang kedua menyebutkan dari 90 ke atas, okay? Atau generasi strawberry ini pun disebut generasi yang lahir dari rahim orang tua yang melahirkan tuh kurang lebih, yang ibunya bapaknya lahirnya kurang lebih di tahun 60-an, gitu ya. Jadi ternyata Bu, menurut para pakar, mendidik anak itu ini pasti akan ada pengaruh tentang masa lalu kita dididik oleh orang tua. Maka mendidik anak itu tidak bisa sambil ngalimun, tapi harus sadar, harus benar-benar kita tuh bangun kondisi melek dan kita lagi mau mendidik. Jadi nggak bisa sambil. Karena kalau kita kurang tepat mendidik anak kita sekarang, maka anak kita pun akan mendidik anaknya lagi dengan pola yang bisa jadi yang tidak baiknya. Kenapa harus melek? Kalau orang melek, berarti dia bisa membedakan, oke, orang tua saya dulu mendidik saya dengan baik dalam hal ini. Tapi ada pola asuh orang tua saya ternyata itu kurang tepat, maka saya perbaiki gitu loh. Ya, jadi bukan pokoknya ada mama oke kieu, mama lagi kieu, mama oke. Ini pernah ada kejadian. Seorang ibu datang konsultasi kali ini, sharing gitu ya, sama saya sharing. Saya tuh lagi ada masalah dengan suami. Jadi kenapa? Karena suami saya itu kalau sudah marah katanya gitu ya, kalau ninggalin anak, padahal anak tuh cuma ngumpatan kumpul di rumah, tapi kalau lagi dia moodnya lagi nggak bagus, itu bisa marah hebat. Lalu pas waktu saya bilang, ulah ngerastiin gitu ya ke anak-anak teh. Pasti suami saya tuh bilangnya kayak gini, saking macam keras. Ayah mah dulu, wah gitu ya. Kalau bercerita, ayah mah dulu pusing ayah ya bapaknya gitu ya. Sampai ke kadi begini gitu. Nah, Mas
masih ada perasaan dan menyebutkan pengalaman negatif di masa lalu, itu artinya dia belum berdamai dengan masa lalunya. Jadi sampai kapanpun maka itu akan terbawa dalam pola asuh. Oke? Nah, apalagi PR-nya anak-anak zaman sekarang tuh sudah mengenal parenting, ya. Jadi yang tahu parenting itu zaman sekarang bukan cuma ibu bapaknya aja, tapi anak-anak kita pun sudah mengenal parenting karena materi-materi parenting dibuka dengan bebas, dengan luas, itu kan di YouTube, di IG, gitu ya. Maka anak zaman sekarang bisa ngebalik-balik tuh. Mama ada kata di ini juga, nggak boleh kayak gitu, gitu ya. Jadi ini makanya yang namanya mendidik anak tuh kita harus sadar, harus bangun. Oke, kenapa? Karena kalau kita dalam kondisi tidak sadar mendidik anak, maka bisa jadi kita menjadi orang yang seperti hilang kesadaran. Udah kekerasan terus SMA gitu ya. Anaknya gak kerasa ya, udah SMP, udah mau nikah misalnya ya. Nah ibu kenapa gak kerasa? Kan berarti jangan-jangan selama kemarin itu mendidik itu dalam kondisi yang pokoknya anak saya bawa ke sekolah, saya anterin pulang, ya udah jemput gitu ya. Udah bisa dibilang akhirnya kita lepas dari kontrol pendidikan. Padahal Bu, meskipun anak-anak kita disekolahkan, hatta itu sekolah IT atau itu sekolah yang full day gitu ya, tetap waktu yang lebih banyak anak itu dengan kita. Ya nggak? Sekolah itu anak-anak sampai jam berapa? Jam 12. Berarti kan dari jam 1 sampai besoknya lagi itu anak tuh produk kita, Bu. Gitu ya. Jadi saya dulu pernah jadi ketua POMG. Di sini Mama ketua komite POMG. Nah, saya dulu pernah jadi ketua POMG. Kenapa dia jadi ketua POMG tanya? Mus, ieu sayurna cenah hasem. Mama Isan cenah gitu anak saya paling besar Isan. Wah, sayur catering gitu loh. Ada terus udah gitu. Nah, hanya sekolah teh mending kamar mandinya teh sampai kamar mandi itu WA teh sampai dekat peringkat gitu ini digaji ente ku sekolah teh gitu ya. Nah, kenapa? Gitu kos nanya, kenapa seperti ini? Ya terus orang tua menjawabnya, kan saya sudah bayar mahal. Kenapa anak saya kena bully? Kenapa anak saya menjadi seperti ini? Seolah-olah karena bayar mahal itu tidak sedikit orang tua yang akhirnya berlepas tangan dari kondisi anak. Padahal ternyata lebih banyak anak itu dengan kita, ya. Kalau yang full day jam 4 tetap aja, kalau pulang jam 5 tetap aja ternyata lebih lama dengan orang tua, meskipun sebagian besar anak ada di rumah di saat tidur, ya, tetapi tetap intinya adalah anak itu lebih dekat dengan orang tua. Maka kalaupun ada kasus bullying dan lain-lain, sebetulnya itu bisa dicek siapa yang lebih banyak melakukan bullying terhadap anak. Kita dengan mudah menyalahkan teman sekolahnya. Jangan berteman lagi sama si anak, si ibu itu. Ternyata dia mah, gitu ya. Jangan main lagi jam sama si itu, ngomongnya kasar gitu ya. Ya kita nggak bisa menyalahkan lingkungan. Ini pernah ada kejadian, ya, pernah kejadian di mana ada seorang anak. Oh iya, saya 2019 pernah melakukan eksperimen riset kecil-kecilan bareng teman-teman saya di psikologi Unpad sama komunikasi Unpad gitu ya. Itu ada satu pesantren putri di daerah Kabupaten Bandung. Kita kasih kuesioner. Kuesionernya itu isinya tentang satu, sebutkan karakteristik positif. Oke. Yang kedua, sebutkan karakteristik negatif. Hanya dua pertanyaan. Semuanya itu anak-anak tuh kurang lebih 60, karena itu pesantrennya juga nggak pesantren yang belum terlalu banyak siswanya ya. 60 siswa perempuan SMA dan 30 siswa SMP yang perempuan dan 60 SMP, 30 SMA. Itu kita kasih kuesioner perempuan sekolah ya. Suruh nulis. Ternyata Bu, hampir semuanya rata tidak bisa menulis karakteristik positif lebih dari 5. Hampir rata-rata karakteristik sebutkan karakteristik positif itu hanya paling mentok di 5. Gak ada yang lebih dari situ. Tapi pas waktu sebut
anak itu kata anaknya hanya itu aja. Tahu nggak Bu, yang 5 itu isinya apa coba? Sebutkan karakteristik positif kalian. Isinya apa? 1, bagus, pinter, solehah, gelis. Itu tidak jauh dari itu. Dan semuanya terletak kompak padahal tempat tidur gitu ya. Karakteristik positif apa? Baik, rajin, pinter, solehah, gelis katanya. Mana tuh apa ya gitu ya. Tapi Bu, pas waktu disuruh tuliskan karakteristik negatif, itu panjang banget. Overthinking lah, gitu ya, minderan lah, males lah, bahkan ayah nu hidung siga bapak, gitu kan ayah Bu. Ngek siga si ayah itu. Lalu kemudian kita tanya, dari mana kalian sering mendengar kata-kata yang positif ini? Jawabannya kompak, ya dari orang tua. Kebanyakan menjawab dari orang tua. Pas waktu kapan? Pas waktu memuji. Ya, kita kan kalau anak baik kan kita bilang, benih pinter, baik gitu kan ya. Terus saya tanya, dari mana kalian mendengar karakteristik negatif? Rata-rata menjawab kebanyakan juga input itu dari orang tua. Maka banyak penelitian yang sekarang melakukan, sebetulnya yang lebih banyak membuli itu siapa? Di sekolah kan? Atau jangan-jangan pas aku ditanya orang tua siapa yang sering bilang kayak gini? Mama, ibu gitu ya. Nah, ibu coba ya, kita telah, karena saya juga seorang ibu ya. Di saat kita memuji anak, bisa kayak gini. Anak saya misalnya dia beberes rumah gitu ya, beberes rumah. Nih udah beres nih. Apa yang diucapkan oleh ibu kebanyakan ketika anaknya beberes rumah? Terima kasih dan memujinya apa? Bagus, soleh gitunya. Luar biasa gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Ada anak kemudian dia bawa makanan, lalu dia bagi 2 dengan adiknya. Jadi dia tanpa kita suruh jujur makanan coklat tuh dibagi 2 kasih dia adiknya. Ibu lihat, ibu muji anak ngomongnya apa? Rajin, soleh, mau berbagi. Kemudian anak ibu dibagi rapot, nilainya bagus. Ibu mujinya apa? Kemudian anak ibu teh kidem jojo kordeng di bukaan tanpa disuruh atau matiin lampu. Ibu bilang ke anak mujinya apa? Rajin, gitu ya, nah, pinter, gitu kan ya. Simpan anak-anak pokoknya, itu misi dah bapak, tapi ada bapak pisang. Sesuai warna. Sok atuh aya pada sakola teh nyisir atuh nih. Cingkasep nih. Kita tuh melihat dindah kan orang. Geus mahideung si bapak. Bapak deui. Mah tinggali mah itu si teteh meni bagus gitu kan, meni rajin pagi-paginya si mama eta. Mama bisa. Mama mah tiap alitnya teu disuruh ge. Tapi pas we dia udah teh pergi si gano males gitu. Terus atuh papa ngaca pokoknya. Jadi pas baik-baik pas lu bagian teh ieu bagian papa anak papa bener ya. Nah ini jadi kondisi anak kita bagaimana, maka ya kita yang berkaca. Okay? Yang namanya ngaca itu nggak harus meninggalkan kaca sepion. Di dulu ngaca ninggalinnya kemana? Kaca yang ada di rumah cermin kan ya. Kebanyakan dari kita di saat dievaluasi biasanya malah ngaca ke sepion. Berapa kali kita menyalahkan masalah. Dia ada ayahnya si dan kita atau udah kabayang tuh si bapak bahagia temannya gitu ya. Munggus abak gitu ya. Berarti kita belum memaafkan, belum menerima. Bisa jadi karena apa?
Ya karena katanya belum sadar bahwa pendidikan itu memerlukan kesadaran, harus melek. Sekarang kita menghadapi yang disebut tadi generasi strawberry. Bagus Bu, anak-anak satunya gizinya bagus, anak-anak lebih tinggi. Anak saya usia 16 tahun, tingginya 169, 15 tahun. Jadi secara tampilan itu memang anak-anak saya sudah strawberry, seger, sarehat, apa ya, glowing gitu ya. Tapi kata orang sampai Bu, itu bisa jadi ya dia traumatik. Jadi mungkin ibu-ibu ada yang kerja gitu. Para HRD perusahaan itu terkadang katanya tuh itu fresh graduate gitu, tapi di sisi lain kayak di anak nenek gitu, nanti dikasih tekanan kerja yang terlalu besar, ya udah saya keluar urusan gitu ya, nggak fighting gitu. Nah bisa jadi memang itulah yang terjadi juga di diri kita. Karena kita pun tadi ada yang menunjukkan bahwa kita pun masih kategori generasi itu, ya. Contohnya apa? Ulang apa? Kemudian berarti sejauh generasi strawberry ya? Alhamdulillah gitu ya. Contohnya apa Bu? Contohnya misalnya kayak gini. Ibu seminggu teh beberes kan di rumah, beberes nyusun, bertingkah dan lain-lain, nganterin anak, orang antar jemput gitu ya. Terus sudah gitu ibu teh posting, bawa wae piknik. Ay saya tuh piknik tak, itu teh ciri-ciri ibu kita ada generasi karena generasi orang tua kita mah jangan yang seperti itu. Apalagi kita tuh sekarang diperlihatkan dengan mudah ya, posting setrikaan rambut keren lembut nih, berinya trika gitu ya, setrikaan kamu layak dan drakor trikanya beli ayah teh beli seneng ningali mama teh hayo we nya trika, mama teh beli rajin padahal ya drakor sa episode ini balikin episode 16 gitu ya. Jadi sekarang itu bisa jadi kita pun masuk kategori yang generasi strawberry itu seperti itu. Healing atau healing gitu ya. Bunga itu cerita ada lagu nanya hello cerita. Wewe terus. Ibu sok tapi harus ya. Ibu benarkah kalau pergi bawa anak-anak keluarga piknik benar-benar healing itu buat ibu? Jadi pindah bobo, nah itu kayak gitu. Ya ibu-ibu itu sama sok, atau bah piknik, ayo tuh bah piknik, sekarang piknik, jadi turuk sih, pulang sih. Nah inilah kalau kita tidak sadar, itu seperti itu Bu. Ya, ibu-ibu, mak mungkin hari Sabtu orang ke Pangandaran. Oh, misalnya kan tirin kan merebo teh ibu teh terus acuh kali acuh si ayah si mama kudu kapel kita teh kudu kapel masih gak pasti kita kudu beli kaos kudu kan dia Bu piknik cat pakeluaran sudah namanya izin kudu kapel sih gak batu di pantai kapel ya udah beres main di tempat di mana sampai ke mama cari weh di sok cari di ayeuna mungkin iya kata Bu masa itu ayo weh dia cari diskon dulu ya diskon iya angkat ke aja iya pergi ceritana sampai ke Bobo kan karena nyiapkan heula makan ya nyiapkan makan ke Bobo ibu katanya nyampe kan itu nyampe ke Pangandaran ulah katanya gitu ya. Aduh, ulah nyolok pasir kalau ini kita nyusun atau hese. Jadi dia
sunroof. Ternyata kamarnya pas pindahin budgetnya budget antos belanjaan mama jadi kamu. Serba salah coba bapak diajak ini salah, dan diajaknya katus lain. Jadi makanya Bu, kita itu kalau mau melakukan apapun itu harus sadar. Contoh, tadi aku bilang ada me time itu baru healing, ya. Tapi me time juga itu harus diniatkan, karena dalam Islam bab niat itu penting. Sholat subuh 2 rakaat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Caranya sama, bacaannya sama, yang membedakan ya. Ibu angkat video ke plasma, ibu pulang. Mari dia tidak sama ya tuh mama teh hoyo jalan-jalan atau mama teh gitu. Tapi nugi kamu kita ibu teh masih kene sih, berarti ada niat yang kurang. Maka ibu-ibu ini saya kasih tips, kalau ibu-ibu memang niatnya itu mau me time, maka bab niat ini penting. Jadi ibu berangkat dari rumah itu, bismillah ya Allah saya mau pergi dulu sebentar buat me time. Pulang saya niatkan saya udah lebih fresh, bisa lebih happy dengan anak-anak dan punya suami, bisa lebih happy. Nah itu tuh niat itu harus diikrarkan, ya, diafirmasikan. Sama kayak sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh, itu kan yang membedakan adalah niat. Ya Allah saya niat sholat qobliyah subuh, ya Allah saya niat sholat subuh. Nah itu berarti kan nilainya beda, kemudian di hadapan Allah juga pahalanya berbeda gitu ya. Nah jadi ini penting budaknya. Kita pun sama, ibu-ibu mau berangkat rumah, kalau memang itu niatnya untuk merefresh diri, niatkan, ya Allah saya berangkat, pulang saya udah fresh. Tapi kalau ibu berangkat bawa ke ambek, bawa ke kesel, kemudian di sana ibu tidak mengafirmasi diri, maka pulang pun dalam kondisi masih pusing. Ibaratnya contoh kayak gini Bu. Ini beda, ini bab niatnya, ibu harus difahami perihal bab niatnya penting tuh kayak gini. Saya, tadi ambil santai. Nah, TIIS, bu bilang BGP, belum? Jalan Anis. TIIS lari umpat di bubur ranjang bahasa Sunda ya. Di Jalan Anis dugikeun ka gerbang DPR. Moe patrusina. Kunaon diudag gogong. Diudag anjing apa ya kan ya? Diudag anjing coba. Jalmi nu diudag anjing kumaha? Lupa tarik kaciri teu tatangga kanan kiri nu ningalikeun. Nyampe ka ditu aya penolongan di gerbang tuh. Akhirnya salah tina kejaran eta. Anis bergerak nggak? Anis bergerak nggak? Bergerak dari Jalan Anis ke depan itu bergerak. Tapi rasa yang diterima oleh Anis kumaha? Ya isin gitu ya. Nah, tadi lupa tuh di kopi di sauran kan ya? Era gitu kan ya? Isin gitu. Nah, rasanya Iis bergerak, tetapi rasanya itu Iis tuh deg-degan, mau siun segala macam ya. Tapi ada kasus yang lain. TIIS sudah berbulan-bulan LDR. Tiba-tiba suami nelpon, "Mah, ayah terus di depan gerbang. Ulah wi urang duaan heula, wi time heula. Mama ka gerbang. Tong kana kendaraan bisi barudak curiga kayak budak kayak diri gitu nya. Mampah we mampah." Tangkep di depan urang meser laga sok di MP gitu ya. Kayak istri terus nabi untuk pendang sarang suaminya. Kangen mengenai si ayah teh anak artos sarang. Kayak
nangis papa di jalan Anis juga kali itu cuma coba papa nak. Hei bu, assalamualaikum. Nyapa oke disapa. Karena teh isu bahagia berbunga-bunga. Jauh di jalan Anis, kapayun teh teu karaos. Tapi pasti udah bohong mah eta mah. Terus terus gitu ya. Tapi iman biasa. Terus gitu ya. TII sama nggak bergerak. Tapi apa yang membedakan? Rasanya, niatnya. Beres itu kepenasaran ya. Mau dinonaksa, cuma mau sesuatu. Hartos mah, ayo. Wah. Nah, jadi begitulah bahwa hidup kita itu segala sesuatu yang menimpa kita itu adalah tergantung niat dan rasa. Kalau niat kita jadi niatkan, oke sekarang saya minum teh manis, me time-nya saya tuh cukup dengan beli teh manis. Gitu ya. Jadi saya kalau misalnya lagi capek, habis beraktivitas, terus mau pulang, biasanya saya beli dulu teh botol misalnya gitu ya, atau beli Grey dulu gitu ya. Tapi saya niatin, ya Allah saya mau refresh ya, biar nanti pulang ke rumah saya nggak bawa urusan saya di luar. Apalagi kan saya kebanyakan ketemu ibu-ibu kayak gini ya, beres misi nanti ada yang curhat-curhat mah suaminya selingkuh lah ya gitu ya, ayah nunggu mah itu kan. Dan apapun yang kita dengar itu akan menjadi input buat diri kita. Jadi kalau kita nggak pintar bebersih diri, itu akan mempengaruhi diri kita gitu loh. Makanya jangan sering tajasus. Tajasus itu mencari-cari kesalahan orang lain. Karena sebetulnya kalau kita mendengar aja, itu tuh pasti udah masuk ke diri kita. Dan itu akan menjadi input. Gitu ya kan? Salah satunya saya kalau saya mau pulang, biasanya saya gebri gela gitu ya. Beli dulu apa yang bikin saya happy, habis itu baru pulang. Karena kalau enggak, bisa jadi masalah orang lain saya bawa. Ada orang yang cerita tentang suaminya teh selingkuh misalnya gitu, ternyata HP nanti ciri-ciri nanti HP-nya nggak boleh dilihat sama istrinya dan lain-lain. Terus pas saya pulang ke rumah suami saya teh kerja ya HP masakan sang-sahang tuh ningali atuh wah berarti suami saya selingkuh. Nah gitu. Jadi makanya perlu kita ngegebri dulu ya kalau bahasa saya ini. Ya bismillah itu pada ibaratnya saya udah ngasih suggest ke orang itu, dan itu kan setiap orang diuji dengan masalahnya masing-masing gitu, masalahnya dia udah saya mah bagian dari situ gitu ya. Itu penting banget. Ya termasuk kayak ibu dari rumah gitu ya. Jadi kalau punya me time, maka niatkan benar-benar ya Allah ini saya niatkan untuk merefresh diri. Boleh katanya saya mah merefresh dirinya nonton drakor, ya mana? Tapi niatkan. Jangan sampai kemudian malahnya habis, kita malah terlarut gitu ya, niatnya merefresh tapi jadi kesel, ningali suami kesel pulang, ya teh mama teh gak bawa film dulu. Itu kan jadi gak refresh kalau kayak gitu ya. Itu sampai subuh. Jadi ibu-ibu ya, yang tentang generasi strawberry itu sebetulnya generasi strawberry itu berarti berbicara tentang diri kita. Bisa jadi kita pun termasuk di dalamnya. Gitu ya. Kita bisa jadi menjadi ibu yang punya ide, yang tampilannya bagus, yang kalau ada peluang baru itu mau mencoba gitu ya. Bisa jadi ketika stres dikit kita pun jadi murang maring. Iya, makanya kalau misalnya anak itu sih pertanyaan pertama itu bukan kepada anakku naon, tetapi saya yang kenapa? Jangan-jangan saya telatin sholat, jangan-jangan saya tilawahnya kurang, jangan-jangan saya tuh kurang sabar gitu ya. Karena memang berbicara tentang generasi strawberry itu adalah generasi yang sedang kita jalani ya, dengan semua macam kemudahan yang ada di hadapan mata kita. Gitu nggak? Dulu mau apa-apa dijujuk ya, sekarang apa-apa datang ke rumah. Mau belanja sekarang dalam mudah kita order. Meskipun TikTok sudah dihapuskan, TikTok Shop sebenarnya. Saya masih ada voucher. Tapi sekarang semuanya kan didatengin. Gitu ya? Dulu mau apa-apa kita harus
keluar. Sekarang yang di luar itu dimasukkan ke dalam rumah kita. Ini ciri-ciri kehidupan generasi strawberry. Semuanya instan, semuanya mudah. Oke. Materi terakhir, nih, tadi betul ya, jadi generasi strawberry tadi karakteristik negatifnya seperti itu, positifnya tadi yang saya sampaikan, dan bisa jadi itu adalah kita. Oke. Ini kasus terakhir yang ingin saya ceritakan ya, nanti boleh kita perpanjang dengan tanya jawab makanya. Tahun kemarin saya mendampingi seorang anak, ibunya sih, saya mendampingi ibunya, teman saya psikolog mendampingi anaknya. Si anak ini lupa wajah asli. Sekarang lagi banyak sakit jiwa ya, tapi bukan sakit jiwa jalan-jalan ya, bukan ODGJ, tapi sakit jiwa, ada NPD dan lain-lain gitu ya, yang mana si anak ini ternyata dia lupa wajah aslinya. Karena apa? Karena dia keasikan pakai filter. Jadi dia tahunya wajahnya dia itu adalah filter. Jadi dia pada sekolah ngaca itu dengan filter, gitu ya. Anak ini awalnya itu sangat pemalu. Dia itu merasa tidak percaya diri dengan dirinya. Zaman COVID kemarin kan semuanya serba online. Gitu ya. Anak ini akhirnya kalau sambil online di sekolah dia masih 2 HP. Satu HP dia pakai filter, satu HP ya dia kondisi di kelasnya gitu ya. Jadi kalau dia sambil ngerjain dia ngeliat tapi memang sisi positifnya dia menjadi percaya diri. Dia jadi kalau apa-apa gurunya nanya atau apa dia angkat tangan karena dia merasa bahwa ya anaknya pintar gitu ya. Dia menarik kok, orang pasti senang gitu ya. Qadarullah dia punya adik yang berkebalikan dengan dia. Jadi si kakaknya ini, dia kan kakaknya ya, hidung rambutnya ngambul, ya, hitam manis sebetulnya ya. Adiknya itu putih, rambutnya lurus. Sekarang itu kan cantik versi sekarang tuh Korea ya. Kalau zaman dulu kita SMP cantik itu kan Amerika Latin, gitu kan ya. Kalau kan Kasama gitu kan ya, karena itu ya. Kalau sekarang itu kan yang namanya cantik itu adalah yang rambutnya lurus, kulitnya. Adiknya itu versi gelis zaman sekarang. Maka si kakak itu merasa bahwa ya adiknya itu lebih cantik dan memang ditambah lagi ibunya itu secara tidak langsung suka membandingkan. Udah maaf kakaknya ini minder, terus adik ibunya suka bilang, kamu pede dong kayak adik kamu. Itu tuh sakit banget. Itu tuh luka ya, nambah luka ya. Ayo atuh beda, masa adik kamu bisa, kamu enggak? Nah, gitu ya. Itu tuh secara refleks kadang-kadang kita tuh benar-benar keluar dari desa kita ya. Coba tuh AA tuh, si adik mah bisa tuh, aku enggak, ini sama. Si teteh ini, jadi si kakaknya ini suka dibanding-bandingkan, bukan dibandingkan, kamu mana hanya gitu, enggak. Tapi ya secara tidak langsung si ibunya seperti yang membandingkan, gitu ya. Nah akhirnya singkat cerita pas lebaran tahun, jadi kan 2019 COVID ya, 2020, 2021 itu ada reuni, ada keluarga tuh baru kan ngumpul-ngumpul lagi pas lebaran gitu ya. Kemudian kan foto keluarga, kalau foto keluarga kan pakai kamera depan ya. Itu setiap kali ngeliat foto itu si anak ini selalu bilang, ih mending aku mah kayak di foto, kata dia. Ibunya menganggap itu ngeri. Sekali, oh ngeri, kedua kali. Tapi si ibunya curiga, kenapa dia tuh setiap kali ngeliat foto itu bilang, kenapa sih adik aku tuh mending gak ada di foto, selalu bilang kayak gitu. Akhirnya ini masuk ke sekolah gitu ya, sekolah di sekolahnya, sekolah-sekolahnya gak bisa ngasih solusi, terus dirujuk ke psikolog yang ada di luar sekolah gitu ya. Akhirnya barulah bilang bahwa ternyata ibu, memang anak ibu tidak mengenali dirinya sendiri. Dia seperti yang hilang ingatan gitu. Tapi pas waktu ngeliatin foto yang dia selfie, dia ini ibu, ini saya ada gitu ya. Tapi pas waktu foto yang baru banyak dia bilang enggak. Dan akhirnya sekarang lagi diobatin dengan caranya dia mengenali dirinya sendiri sedikit-sedikit gitu ya. Nah itu negara ini ada real, anak ini usia SMP kelas 3. Adiknya SMP kelas 1. Masa yang memang lagi ibaratnya hormonal dengan apa ya, dalam tubuh seorang perempuan ada hal yang baru ya, mulai head itu kan masa-masa yang nggak kuku kita aja kan mau head, udah masuknya fase mau itu kan ya langsing. Ini apalagi anak yang baru mulai dia akan head.
Nah ini yang kondisinya sekarang yang terjadi. Ya alhamdulillah saya udah mulai berangsur, udah mau apa ya, menerima bahwa dirinya itu adalah yang ini, bukan yang ada di filter, gitu ya. Oke, kalau alam pesawat itu pengantar, maka barangkali ada yang mau sharing, silakan mau bertanya di tema. Ya boleh minum.